tek. Oke, halo semua sahabat PHP. Selamat datang kembali di PHP Podcast Halaman Pondok. Ya, tentunya masih di channel yang sama, channel kesayangan kita semua, yaitu Creatify. Oke, teman-teman semua, kita balik lagi setelah kemarin di episode pertama. Ini sedikit cerita ya. Sabar bentar ya. Sabar dulu. Ini kita syuting untuk video ini di waktu yang berdekatan waktu video pertama itu tayang yang sama Zafran tuh. Ya, dan nonton belum? Jadi, dan nonton ya. Nah, dan alhamdulillah ketika itu antusiasnya cukup tinggi dan ya jadi kita mau ngejaga antusias ini dah supaya apa ya, ibaratnya kita lagi ngepepetin orang, perasaan lagi deket-deketnya kan jangan sampai lepas ya kan. Misal kita lagi PDKT nanti kalau lepas keburu kecantol sama orang lain ya kan. Nah makanya supaya viewers kita jangan kecantol ke channel lain buat podcast ya. Pokoknya buat podcast pastikan tonton di channel Creatify. Tentunya di podcast apa nama podcastnya? PHP Podcast Halaman Pondok. Tempat kita menghidupkan cerita dan menceritakan kehidupan. Oke teman-teman semua, kita kembali ke episode berikutnya. Tapi fun fact, mohon maaf nih, sedikit dibongkar ya jadi ya. Kali ini kita narasumbernya luar biasa nih. Kita udah bersama salah seorang santri dari kelas 11 MA Al-Azhar, yaitu Muhammad Al-Fajri. Jadi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sedikit fun fact nih, buat yang belum tahu, ini itu adalah tag video yang kita itu berusaha untuk memperbaiki lah. Kita udah pernah mengundang Muhammad Al-Fajri waktu itu, cuma kita ingin meningkatkan gambarnya biar lebih bersih. Dan alhamdulillah narasumbernya ini jauh-jauh nih, semangat banget nih. Datang dari mana? Jadi rumah di mana? Di Tangerang tuh. Datang dari Tangerang ke Cidokom demi Creatify di PHP. Oke, jadi kita start from basic lagi ya. Kita mulai dari awal lagi. Boleh jadi sedikit dong ceritain tentang diri antum, mungkin boleh dari perkenalan, ya, nama, tempat tanggal lahir, status, ya, terus kenangan terindah apa gitu ya, boleh silakan. Perkenalan. Enggak, pembantaian ya, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2007. Oke, 2007. Jadi berarti antum gini, kan lahir sekarang rumah berarti di Tangerang ya kan? Iya. Rumah di Tangerang, berarti waktu SD di Tangerang juga? SD di Tangerang, tuh berarti udah lama tinggal di Tangerang tuh? Dari kecil. Sampai sekarang masih di rumah yang sama dari SD kemarin? Masih. Oke, jadi Masya Allah. Kok boleh tahu nih, kita mulai dari awal nih ya. Soalnya disuruh sama sutradara buat manjang-manjangin durasi. Mohon maaf nih. Harus cari cerita. Jadi, oke. Kan terus ente SD nih. SD selesailah kelas 6. Nah, pas SMP itu gimana? Apakah ente nih waktu SMP langsung mondok kah? Atau kamu mondok di tempat lain? Atau ente sempet ke SMP dulu atau gimana? Ya pas lulus SD tuh niatnya mau SMP di luar. Mau ngelanjutin hobi yang dari SD udah diiniin. Apa tuh hobinya? SSB. SSB. Iya. Sekolah sepak bola. Oke. Jadi ente hobinya SSB-nya bukan sepak bolanya. Sepak bolanya. Sepak bolanya. Oke. Tapi berarti sejak SD udah sering aktif bermain bola? Dari kelas 4. Kelas 4. Aktifnya tuh gimana? Bener-bener ikut SSB yang ekstra di luar sekolah gitu atau gimana? Ya ikut di luar sekolah, ikut kejuaraan, lomba-lomba turnamen gitu. Pernah ikut kejuaraan SD? Lomba turnamen. Yang apa tuh prestasi yang ente paling berkesan tuh pas SD tuh? Maksudnya perlombaan apa gitu? Kalau di SD mewakilin SD buat mewakili di kecamatan. Mewakilin di? Kecamatan. Oke, boleh di-spill nggak nama SD-nya apa nih? SDN Rama 1. SDN Rama 1, buat kepala sekolah SDN Rama 1, Masya Allah murid Anda luar biasa. Oke, ngewakilin lomba apa tuh jadi kalau udah tahu? Lomba sepak bola, mini soccer gitu, anak kecil-kecilan. Mini soccer.
Mini soccer itu maksudnya apa sih? Bola tapi pesertanya mini-mini gitu. Bola sepak bola tapi buat usia dini. Oh, usia dini berarti Kayak 9 tahun. bukan orang udah gede tapi badannya kebetulan Enggak, mini, bukan? Oh, bukan. Oke. Usia-usia 9 tahun. Berarti tetap di lapangan tuh 11 orang atau gimana? 9. 9. Tergantung umur mainnya. Oke. Terus di dalam itu apa gimana? Juara berapa gitu? Ya pokoknya setiap perlombaan tuh ya kadang juara, kadang enggak. Enggak tentu sih, tergantung emang performa emang. Oke. Terus sama Oke. ya dari tim lah baru. Nah, di waktu main itu tuh, masih di kejuaraan itu ya. Ente posisinya di apa nih? Sebagai apa? Begitu di sepak bola jadi gelandang. Gelandang. Oke ya, jadi gelandang. Bisa jelasin dikit gak sih posisi? Antum kan nih bola banget anaknya ya. Gelandang itu tugasnya ngapain? Gelandang tuh tugasnya kayak dia di tengah-tengah tengah-tengah formasi nih, di tengah-tengahnya dia tuh yang ngatur serangan buat nyerang ke depan, buat ke posisi lawan. Oke, ngatur serangan buat nyerang ke depan. Oh, jadi dinamain gelandang karena dia tuh main di tengah gitu. Iya. Karena Gelandang. dia yang menguasai lapangan tengah. Oh, nguasain. Kan setiap ini ada posisinya. Oke. Jadi tengah tuh yang ngatur-ngatur buat ke lawan. Oh, Ngasih umpan bola atau oke. bisa juga dia bertahan juga bisa dia. Oke. Nah, kayak kan dinamain gelandang kalau nggak salah kan apa ya, gelandangan. Jadi dia bolak-balik aja gitu kan. Mandir. Mondar-mandir. Berarti capek ya jadi gelandang ya? Lumayan sih, kan gelandang tuh ada dua, gelandang menyerang sama gelandang bertahan. Gelandang menyerang sama gelandang Bertahan. Nah, waktu itu ente masuk yang mana? Masuk itu kan 9 lawan 9 ya. Jadi gelandang tuh cuma satu. Oke. Jadi depan 3, tengah 1, belakang 3. Tengah satu. Tengah 1 gelandang itu. Dan itu ente? Nah itu ya kan ganti-gantian. Ganti-gantian. Oke. Jadi ya karena masih 9 lawan 9, jadi ya maju mundur. Tapi kalau di bola nih, jadi to be honest ya, kalau boleh jujur-jujuran, ente paling seneng posisi apa sih? Jadi apa? Sebenarnya sih back. Baik, kenapa tuh? Ya lebih enak aja, dia juga dibilang capek sih enggak, lebih enak aja soalnya ngatur bola, lebih enak nguasain bola, nyerang. Back nyerang ya? Dia bisa kalau lagi saat menyerang dia bisa nyerang, bisa maling, Terus paling depan dia. Kosong dong, yang kiper Enggak, sendiri ya? kan banyak, bisa di backup. Oh, bisa di backup. Oke. Jadi walaupun back, tapi Nyerang, tetap porsi utama itu tuh bertahan ya kan dia? bertahan. Bertahan. Jadi maksudnya gini, berarti nih anak saya paham nggak paham bola ya, awam bola nih. Mohon maaf, orang MTQ soalnya. Mohon maaf. Sama dikit. Sama dikit. Nanti kalau nanya MTQ soalnya jawab. Kayak gini. Misalkan nyerang nih kan bola lagi nih, kita nih bolanya di sana nih di gawang musuh. Nah, back itu apakah dia itu, kalau sepengalaman apakah back itu tetap di gawang kita ngejagain, takut tiba-tiba ada bola umpan panjang gitu, atau dia ikut ke depan? Dia bisa ikut, kan misalkan mainnya 9 kan, pasti 3 kalau 3 belakang, tengah sama 3 depan. Nah itu bisa saling ganti-gantian. Misalkan yang 2 maju, 1 di belakang. Jadi saling backup aja, saling jaga-jaga. Oh, saling jaga-jaga. Jaga. Saling menjaga. Masya Allah, kayak anak amai orang tajur halang. Maaf nih, kemarin di komen sempat-sempatnya ada momen bucin alay. Oke, jadi tapi pernah nggak sih, maksudnya ente kan senangnya di back. Tapi jadi back itu apakah berarti ada sih selama di tadi ente di sekolah di SD itu ya? Walaupun nanti kita akan berbicara setelah SD, ente di SMP gimana bolanya, terus di SMA sekarang. Apakah ente berarti setiap pelatihan itu porsi latihannya khusus buat jadi back gitu? Jadi gimana cara menjadi back yang baik dan benar kayak gitu terus? Nah itu semuanya berbaur nyampur. Dari back, pokoknya back sama semua pemain kecuali kiper. Kiper itu bisa sendiri, ada latihan lagi. Kiper latihannya beda. Oke. Okay. Tapi kenapa ente nggak latihan sekarang jadi kiper aja? Kalau kiper ya resikonya lebih banyak sih kiper. Apa tuh contohnya? Ya karena kan dia emang orang terakhir ya di back itu kan, dia kiper. Jadi dia yang tahu lah sekitar lapangan, sekitar pertandingan. Nah resikonya juga banyak kalau kiper tuh. Contohnya ya bisa cedera bahu atau apalah. Soalnya kan lebih aktif kiper. Oh, berarti lebih
mungkin cedera itu kiper, bukan orang yang striker gitu, bukan? Lebih ke kiper di soalnya dia kan terbang-terbangan. Terbang-terbang. Terbang-terbangan. Terbang. Istilah baru. Terbang-terbangan. Oke. Berarti kipernya punya latihan sendiri gitu ya. Ada khusus latihan. Tapi ente sejak kapan sih suka bola? Kayak ini anaknya bola banget dah. Dari sebenarnya emang keturunan. Oke, gimana tuh? Tapi karena kan masih kelas 1 2 3 kan masih demen main. Mhm. Jadi belum diarahin. Oke, terus? Pas naik kelas 4 itu udah mulai diarahin, mau ditawarin masuk ini enggak? Ada minat, mau ya udah nyoba masuk. Alhamdulillah emang udah ngalir lah. Jadi udah bisa sendiri langsung. Tapi ikutin. emang ada background keluarga sepak bola? Alhamdulillah ada. Ada. Oh, Masya Allah. Jadi background keluarga emang di sepak bola mendukung, berarti antum buat ke arah situ. Nah, berarti mulai aktif ke pelatihan serius itu kan dari 4. kelas 4 kan, mulai masuk SSB itu. SSB. Nah, berlanjut nggak tuh sampai SMP gitu? Pas lulus SD tuh udah enggak. Kenapa tuh? Karena kan niatnya emang mau lanjut masuk SMP negeri kan. Oke. Ya kedua orang tua nggak bolehin. Bolehin pokoknya disuruh masuk pondok. Masuk. Gimana caranya gitu. Oke. Tapi gini, kita masih di di zaman SD ya. Kita ngomongin zaman SD. SD kan nanti kan ngomonginnya ini ya. Tadi kan ikutnya SSB ya kan. Tapi kalau di sekolah sendiri ada nggak kayak ekskul dari sekolah pelatihan bola tapi dari sekolah gitu, bukan dari SSB luar? Nggak ada. Sekolah nggak ngedukung sih. Sekolah nggak ngedukung beneran? Tapi kalau ada lomba-lomba gitu langsung ditarik cuma maksudnya secara pembinaan itu nggak ada. belum ada. Paling ya bidang pas lagi jam olahraga doang sih tuh. Kayak pelajaran olahraga kan ada tuh kayak pelajaran olahraga di bab-bab bola-bola kecil, bola besar, ya praktek-praktek itu doang udah. Iya. Nggak ada khusus kayak school, nggak ada. Cuma iya, kalau cuma jam olahraga gitu kan ya cuma main-main biasa gitu doang gitu kan. doang. Nama teman biasa. Oke. Terus akhirnya SMP mondok nih. SMP mondok. Langsung ke Al-Azhar atau? Enggak, di daerah Tangerang juga. Oh, ada pondok di Tangerang lah ya. Tangerang. Nah, di pondok itu gimana? Lanjut gak bola ente? Di sana kan terbatas juga. Kan anak santrinya baik banget. Jadi nggak terlalu difokusin ke situ kan awalnya. Tapi nyoba sebelumnya kan emang udah sebelum main bola, main futsal juga kan dulunya. Oke. Di sana juga ada futsal kebetulan. Terus di sana nyoba pindah ke futsal. Nyoba main futsal. Ternyata seru juga gitu main futsal, sama lah, nggak jauh beda sama bola. Udah kira di sana kan masih mini soccer ya. Tapi di pantaran ada tuh umur segitu harusnya udah main lapangan besar. Harusnya. Oke. Jadi itu kan masih lapangan mini soccer ya. Jadi kayak ya sama aja kayak pada berkembang gitu, percuma kalau main situ lagi. Akhirnya nyoba ke futsal. Oke. Tapi emang saya anak awam ya, anak nggak tahu tentang ini ya. Mohon maaf nih, anak orang MTK ini. Apa perlu anak tilawah sekarang? Aduh. Jangan. Enggak. Anak masih penasaran deh. Bola sama futsal nih. Yang anak tahu kan emang jumlah pemainnya beda. Oke, anak paham. Lapangannya lebih kecil, oke, anak paham. Cuma apakah bedanya cuma sekedar itu doang? Beda jumlah pemain sama lapangan yang lebih kecil itu doang emang? Ada lagi. Apa tuh? Kayak peraturannya agak beda. Contoh. Kalau out, dari segi out, futsal ditendang. Nah, kalau bola dilempar. Kalau mini soccer disundul. Mini soccer, aduh kurang tahu mini soccer. Kalau mini soccer sekarang udah beda peraturannya. Oh, udah beda. Oh, mini soccer ada rule rule lagi. Beda dia. Oh, Masya Allah. Nah, berarti itu satu tadi itu. Terus di ini futsal ada ini enggak? Offside. Offside enggak ada. Futsal. Bukan offside. Offside. Kalau di bola ada. Ada, tapi ini masih belum paham dari jadi. Offside itu apa sih offside maksudnya? Offside itu kayak ngelewatin pertahanan lawan gitu. Jadi kalau di bola, kalau kita mau nyerang gitu, teman kan di tim kita pengen passing nih. Ya, oke. Itu nggak boleh dari tim kita ngelewatin pertahanan lawan dulu. Nggak boleh? Nggak boleh, harus bolanya dulu baru kita lewat. Emang kenapa nggak boleh tuh? Ya peraturan dari FIFA-nya gitu. Oh, nggak boleh. Jadi bisa mau ngepassing nih, ini pertahanan ya, tim lawan. Di antara lawan sama kita
harus bola lebih dulu bola baru kita masuk. Baru kita. Oh, oke gitu. Kalau misalkan kita dulu masuk baru bola ya offside langsung. Itu disebutnya offside gitu. Offside. Karena ada di bola tuh ada hakim garis, ada wasit garisnya. Mhm. Di pinggir-pinggir tuh ada wasit garisnya dia. Iya iya. Nah tapi makanya justru offset itu ya justru yang terkadang mungkin kalau anda lihat ya kayak supporter bola tuh kesel maksudnya gol nih, Iya, udah gol. itu tuh offset gitu. Suka ngerasa gitu nggak? Ya kayak kesal aja gitu. Soalnya kan tapi emang kita kan nggak bisa nyalain wasit karena emang udah ada VAR sekarang. Betul. Jadi biar ketahuan benar apa enggaknya. Betul dan ya ini sedikit nasihat buat supporter ya. Kaidah fikih nih biar agak islami dikit bolanya nih. Di kaidah fikih kan ada bahasanya hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Jadi kalau hakim itu udah memutuskan udah nggak boleh Iya, nggak boleh diganggu. beda pendapat lagi udah terima aja. Oke. Jadi kita mulai suka bola dari kelas ya dari SD terus SMP akhirnya menurut ente nih pas di SMP buat ente pribadi ente berkembang nggak bola ente skill main bolanya? Kalau menurut Ani, kalau di segi sepak bola enggak, tapi kalau di futsal mungkin agak meningkat. Tapi menurut ente asik kan mana bola atau futsal? Sebenarnya sih dua-duanya sama-sama asik sih, sama-sama seru. Nah, Tapi emang di Rana pengen lanjutin bola. lebih ke bola. Iya, pengen lanjutin ke bola. Emang asiknya futsal tuh apa asiknya futsal? Gitu, ya. Kalau asik ke futsal ya apa ya? Ya pokoknya kalau emang dia udah dekat banget sama bola tuh nyaman aja jadinya main futsal bola tuh kayak seru aja lah. Seru. Yang serunya tuh yang nggak bisa dirasain sama orang lain. Masya Allah, gak bisa diungkapkan dengan Iya, kata-kata. masih Sama kayak perasaan ya. Buat kamu yang di Tajur Halang. Ntar di ini disamperin. Nanti kita rewatch. Oke, good. Oke. Nah tapi nih Sri, masih berarti kan nanti udah ngefans banget dari SD lah ya. SD sampai akhirnya lanjut walaupun tadi kurang berkembang. Tapi ya ente punya nih gak? Let's say klub bola favorit. Sepak bola. Iya. Klub bola ya. Mm-mm. Sekarang sih lebih suka Persija. Wow, really? Iya. Berarti liga yang sering ente tonton kalau Indonesia apa? Liga 1 ya? Liga 1. Liga 1 BRI kan? Nggak. Persija. Enggak, kalau nonton sih semuanya ditonton. Oke. Tapi klub favorit tuh ya Persija. Persija. Oke, kenapa suka Persija? Ya, kenapa ya? Ya karena dari legendnya. Bambang Pamungkas. Betul. Oh, Bambang Pamungkas. Legend, Oke, ya. oke. Tapi Jeri nih, menurut ente nih ya. Sejauh dari ente pengalaman bola gitu. Ada nggak sih maksudnya semacam kayak apa ya? Let's say katakan kayak pelajaran hidup atau aneh udah lama main bola nih, main futsal. Ente jadi belajar sesuatu yang positif dari bola atau futsal itu yang ente pelajarin gitu. Yang bisa mungkin berbekas di hidup ente gitu. Di depan. Pelajaran ya. Iya. Apa ya? Berjuang. Berjuang gimana tuh? Dia dapat ya pokoknya belajar berjuang bersama-sama lah. Kan di dalam bola futsal itu nggak individu, nggak selamanya ini bisa individu. Karena kan di futsal pemain berempat, kiper satu. Ya jadi kita berempat tuh harus berjuang bareng-bareng, kompak. Di sepak bola juga sama gitu. Nggak selamanya striker bisa bawa bola terus ke depan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, karena emang tanpa adanya kiper, tanpa adanya pemain dan lain, nggak bakal ada striker juga di depan. Oke. Tapi anda nggak sepengalaman ente nih pertandingan sepak bola paling epic yang ente lakuin maksudnya? Rasain? Ya rasanya entah bola atau futsal gitu yang terus epic banget tuh. Apa ya? Bola. Kalau bola itu sih jadi mewakilin kecamatan situ. Kecamatan. Soalnya kayak bukannya itu lagi laga penentuan. Sistem gugur itu. Oke. Jadi kalau misalkan di situ kalah, kita kalau di situ kalah kita gugur. Oke. Nah, di situ posisinya kita udah unggul 4-0. Oke. Gitu kan. Itu kecamatan Cibodas. Main. Kita di comeback. Di comeback lah pokoknya. Sampai 4 sama.
Kita comeback terus. Kena comeback 4 sama. Kok bisa? Enggak, belum 4 sama. Waktu itu masih 4-3. Oke, Nah, oke. di situ enggak lama kan belum main tuh. Aneh belum main. Enggak lama pelatih nyaranin main. Pokoknya dikasih arahan segala macam. Set pemanasan main. Nah, di situ pokoknya posisinya kan lagi corner. Oke. Set di tendangan corner, Mhm. bolanya bola rebound boleh muntah. Dari situ pokoknya cuman di pikiran tuh kamu bisa ngelakuin ini. Soalnya sering ngelakuin tendangan rebound kan. Oke. Akhirnya bolanya bener mantul. Hah? Ditahan. Tendangan terakhir tuh itu masuk itu priwit. Ya, akhirnya tendang aja set. Kayak emang percaya diri. Alhamdulillahnya masuk. Pertama. Masalah Nah, berarti abis itu nggak lama dari situ kita dapat adu penalti. ada penalti. Oke. Terus di adu penalti gimana tuh? Nah, akhirnya? di situ sedikit nyesek sih emang. Adu penalti itu nyesek banget. Gimana nyesek? Ya belum dikasih rezeki sama Allah kayaknya. Bener rezeki. Kalahnya cuman gara-gara coin toss. Kok bisa sih? Kan terus gimana koin Jadi toss? kan penendangan tiga penendang. Oh, bukan ente maksudnya penalti pakai koin. Nah, Ting. enggak Bukan. Itu main koin itu mah. Main batu. Main batu. Gimana? Coin toss. Jadi pas udah sama nendang kan masuk semua nih penentuan. Nah, kita dapet penentuan tuh lawannya milih nendang. Nah, kita mau nggak mau kiper kan. Pokoknya di situ penentuan lawannya nendang masuk Dia menang. Kalau ketepis kita menang. Kita menang. Oh. Di situ emang penentuan kita dapetnya kiper. Udah kita berdoa aja. Kita lihat masing-masing kita hadapin bareng-bareng. Emang kedua-duanya nggak dapet kalah golan dia. Kalah. Situ penyesalan tuh. Soalnya dari kelas 4 sampai kelas 6 cobaan kelas 5 doang itu bisa ngewakilin kecamatan Di tingkat kota. di tingkat kota. Sisanya udah nggak lagi. Wow. Kayak pengalaman. Itu di final bukan? Itu semifinal. Semifinal. Wow, luar biasa. Terus gimana tuh? Maksudnya kalau kita di film-film kan ya biasanya, ini comeback tiba-tiba pelatihnya marah-marah gitu enggak? Padri, angkat lapangannya angkat. gitu enggak? Enggak, pelatihnya ya pokoknya cuma bilang kita ya nggak apa-apa, mungkin emang belum rezekinya. Terus sering latihan lagi, pokoknya sering pokoknya semangat terus lah, nggak apa-apa, mungkin emang belum jalannya. Oke. Tapi cuma ngasih motivasi, nggak marah-marah dia. Nggak marah-marah. Cuma ngambek. Enggak ngambek nggak, cuman ya paling kesel dikit lah. Kesel dikit. Terus habis itu nggak masuk sebulan, tetap pindah, resign. Gitu. Oke. Nah terus gimana tuh? Biasanya kan kalau nggak tahu ya, kalau olahraga tim gitu, kalau Anda sih bayanginnya abis kalah gitu ada yang nyolahin, ente sih gara-gara kamu kayak gitu, ada kayak gitu nggak? Ya awal ada kayak salah-salahan kayak kenapa dia nyalainnya ke kiper. Emang kiper tuh emang paling ini, soalnya dia bahasanya itu kalau dia 1000 penyelamatan bakal kalah sama 1 kesalahan. Wow, 1000 penyelamatan bakal kalah sama 1 kesalahan. 1 kesalahan. Jadi mau dia sebanyak apapun dia nge-save atau nyelamatin bola, kalau kesalahan dia 1 aja tapi fatal, bakal diingat kesalahannya. Diingat terus. Termasuk ini gak sih back? Maksudnya gini, kalau anak sedikit kadang ini ya nonton ya highlight gitu, kadang ada momen-momen ini gol bunuh diri. Iya itu ada. Gol bunuh diri itu kan bisa back nggak sih? Iya bisa back, bisa kiper juga. Bisa kiper juga. Nah berarti sama-sama tertekan juga kan, maksudnya pasti. karena main di belakang garis akhir, penentuan musuh itu bisa menang atau enggak kan dari yang belakang ini ya kan. Jadi dari yang bertahan gitu. Oke. Good. Jadi terus gimana nih, kan udah selesai SMP. Berarti ente SMP sampai beres di SMP yang di Tangerang itu? Enggak. 2 tahun sampai kelas 8. 2 tahun. Akhirnya Pas kelas 8 emang Nata kan nggak mau pindah. Tapi orang tua nyuruh pindah sih. nyuruh pindah. Oke, nyuruh pindah, tapi kan awalnya masih nggak mau. Kira coba disuruh survei dulu. Udah survei kan. Survei datanglah ke Al-Azhar. Oke. Tahu dari mana sih Al-Azhar? Tahu dari orang tua sih, nggak tahu. Orang tua tiba-tiba ngarahin di sini terus udah nggak lama. Itu kan pas survei sini santri udah liburan tuh. Oke. Jadi ketemunya sama kenapa?
Iya, yang nyambut kan, yang nyambut. Seriusan mana? Iya. Pokoknya di sini aja. Ingat banget. Oh, gua Fajri. Pokoknya kalau dari Hunen ke sini nanya udah lama itu mah. Udah lama ya. Lupa. Ini enggak sih? Oh, sama Abi ente ya? Iya. Sama Abi Antum. Oh, waktu ini ya, ini tempat kita duduk nih, sofa waktu itu ya. Sofa. Oh iya, nyambut bener waktu itu ente lagi lucu-lucunya tuh. Ih, pengen cubit dah seriusan. Fun fact, Fajri mode SMP tuh lucu. Gemes. Kalau sekarang menawan. Masya Allah. Oke, jadi akhirnya survei ke sini. Ente ikut survei kan waktu itu kan? Ikut datang. Ikut. Nah, tapi sekilas sih pas ente survei. Ya, gimana? Ente kesan ke Al-Azhar waktu itu gimana? Kan datang nih ngeliat mungkin masih banyak lahan yang terbuka gitu lah, ibaratnya masih banyak lahan hijaunya. Nah, gimana? Ente pikirin gimana waktu itu? Awalnya pikiran tuh cuman pengen ya nggak mau pindah sih awalnya. Cuman pikiran cuma pengen di sana aja, pengen soalnya udah ikut lagi di sana, terus temennya juga di sana kan udah banyak juga. Oke. Kalau di sini tuh malesnya cuma teman-teman baru, Oke. segala macam lingkungannya. Takutnya kan apanya nggak cocok segala macam. Terus sama orang tua, udah coba survei dulu, lihat dulu. Ya, tapi dari segi fasilitas ranjang segala macam enak sih mendukung. Kan kamera tidur pakai ranjang. Oke. Terus juga kan Bogor airnya kayak dingin bersih lah. Awalnya mikir gitu. Wait, Bogor dingin. Kayaknya kita nggak kebagian yang dinginnya. Masih sih dingin. Ya, AC. AC. Oke, lanjut. Ya awalnya mikir itu sih, mikirnya cuman enak di tempat asramanya. Tapi awalnya tuh mikirnya masih nggak mau, soalnya nggak mau kenal teman baru lah. Kayak malu, teman baru juga nggak enak kan. Udah juga teman barunya nggak sefrekuensi gitu, nggak enak. Udah itu aja. Terus udah coba survei tanya-tanya, masuk lagi, masuk pondok yang lama lagi. Oke. Di jalan biasa. Oke. Terus pas udah mau kenaikan kelas, orang tua ngabarin jadi pindah pokoknya udah setengah bayar gitu segala macam. Ya mau nggak mau udah ngikut. Jadi dalam artian gini, setelah ente survei, ente sendiri pun masih belum mau tadinya, masih belum mau pindah ya kan? tapi ya karena udah dengar gitu ya udahlah jalanin aja Ya, gitu. jalanin. Terus gimana tuh perpisahan dong sama teman-teman yang di sana? Iya perpisahan bang, Gimana tuh udah 2 tahun bareng-bareng kan sana. Kan sebelum itu kan ada acara porseni namanya. Oke. Kayak kalau di sini classmate antar kelas, di sana juga porseni tapi namanya Perseni. kan olahraga dan seni. Semuanya ada tuh, olahraga, seni segala macam. Nah, alhamdulillah futsal di sana juara 2 tuh. Angkatan aneh juara 2. Terus kanak-kanakan yang indah tuh bersyukur banget pas sebelum pindah dapat pemain terbaik di sana. Wih, Satu pondok. Insyaallah. Luar Pas biasa. itu masih kelas 2 itu. Oke. Masya Allah. Itu kayak kebanggaan sendiri aja gitu. Nggak nyangka kalau jadi pemain terbaik. Berarti Porsen itu jadi momen terakhir ente di sana? Momen terakhir. Oh, sepersahan, salam tuh. Nangis tuh gitu? Enggak nangis. Oh, enggak nangis. Udah gede. Gitu baru akhirnya udah kemas barang sekalian. Udah, oke. Langsung. Tapi alhamdulillah kan dari situ kayaknya emang takdirnya rezeki Rezeki antum di sini. bisa di podcast PHP kreatif, keren banget kan. Dan barangkali nih Jeri, lewat podcast ini barangkali rezeki ente official Persija nih buat Liga 1 mulai dibina nih. Keren banget ya portofolionya. Buat penonton yang punya klub-klub bola boleh hubungin kami di kontak di bawah ya. Ini pemain keren banget nih. Ya apa aja mau Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 1000. Liga 1. Tapi kalau ada klub dari Premier League atau Serie A sih boleh banget. Banget. Tapi ada keinginan bisa main mimpi paling gede. Itu pencapaian paling tinggi tuh. Paling tinggi. Emang kalau boleh memilih nih, boleh memilih liga luar negeri gitu, mau pilih di mana? Di Barca sih. Barca. Liga Spanyol itu apa sih namanya? Liga Spanyol, La Liga. La Liga. Oke, berarti lebih di La Liga. Kenapa milihnya La Liga? Ya soalnya di Barca kan ada akademinya juga. Terus pemain muda juga banyak di sana. Contohnya kayak Lamine Yamal. Siapa sih Lamine Yamal tuh? Kayaknya viral deh. Pemain muda umur 16 tahun di Barca deh. Udah masuk skuad inti di Barca. Udah masuk skuad inti? 16 tahun? 16 tahun. Oh, Masya Allah. Keren. Nah, ente ya mudah-mudahan sih bisa kesana. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Jadi. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih. Ente kan akhirnya pindah
lanjut di Al-Azhar. Nah, masuk ya kan? Masuk. Gimana tuh hari-hari pertama di Al-Azhar? Hari pertama tuh awalnya masih ya gimana ya, masih mikir ya udahlah jalanin. Di situ sempat nggak betah di sini bentar. Oh, sebagai betah? Bukan nggak betah gara-gara apa ya, cuman kayak aduh males banget gitu, pokoknya malas aja di situ, pengen pulang. Kalau tuh udah kelas 9 tuh, tapi udah kelas 9 lah masa nangis gitu. Oke. Udah jalanin tuh. Nah pas itu kan gak lama di sini ada kabar ada apa MPLS ya, mos. Oke. Mos. Akhirnya di situ disuruh nyiapin segala macam buat ikut mos, buat misalnya MPLS lah. MPLS tuh. Nah di situ ambilannya langsung dapat kena apa teman-teman baru juga langsung dekat. Kan itu kan ada masuk kelas 9. Iya. Bareng sama kelas 10 baru, sama kelas 7 baru tuh. Nah, Anda kenalnya sama kelas 10 baru, kenalan. Ngobrol-ngobrol, ternyata enak asik. Terus juga seru lah. Terus udah makin situ makin deket. Udah tuh jalanin di sono BBB segala macam. Pulang lagi ke sini. Pulang ke sini. Belum dekat sama teman angkatan, belum dekat. Masih dekat sama kelas 10 baru. Masih sama anak baru lah kan dekatnya. Siapa sih waktu itu berarti kelas 10-nya? Ibrahim. Ya, Abian. Gitu. Ibrahim mana kameramen? Itu kameramennya. Oke. Nah, berarti kan nanti mulai klik-klik sama teman-teman saya kan pas MPLS itu kan? Iya. Siapa tuh maksudnya orang-orang yang mulai ya dekat-dekat tuh siapa tuh mas frekuensi awal? Yang seragu tuh Abian, Malik, sama Pais. Seriusan? Iya. Seragu. Berarti mulai klopnya tuh maksudnya mulai bisa ngobrol asik gitu sama mereka? Iya. Walaupun mereka nggak main bola? Iya, walaupun nggak main bola. Karena tapi kan rumahnya kan juga lumayan dekat. Iya. Dia ngobrolin ya apa? Ngobrolin apalah segala macam, cowok mah ada aja. Oh iya, benar. Fun fact ya, obrolan cowok makin malam makin aneh. Kita pernah ya waktu itu sekali ngobrolin apa gitu kayaknya, ngobrolin laptop. Ya, ngobrolin laptop, baru lama-lama kita ujungnya ngobrolin hari kiamat. Keren sih, maksudnya itu berkembang, berarti cowok tuh makin lama itu semakin lama obrolan semakin dekat mengingat Allah. Gitu. Jadi awalnya ngobrolan receh-receh lama-lama jadi takwa. Jadi sadar. Jadi sadar, betul. Makanya cowok itu insya Allah banyak tobatnya, insya Allah. Oke. Intinya PS1 udah mulai klop ya kan. Nah terus setelah MPLS itu berarti udah mulai semangat dong, udah teman-teman enak lah, semangat belajar. Kalau sama yang seangkatan, lanjut gimana? Ya pas itu kan masih belum ada belajar tuh. Belum, oke. Belajar jadi ya udah masih plong, masih di situ kan sebenarnya dari apa tuh kayak diri pengen olahraga ikut olahraga bareng, tapi di situ posisinya kan belum deket. Aku tadi bilang soka bilang gitulah. Oke. Orangnya kayak adalah biar aja, cuma ngeliatin di pinggir. Ini depan hulen berarti. Itu ngeliatin aja. Terus udah gatel padahal kaki mau main. Terus udah tuh akhirnya adalah satu orang angkatannya nyamperin. Sipil dong namanya boleh. Namanya tuh Syabani ya, orang Jombang dia. Oh, Saibani. Ya. Buat Saibani kalau nonton video ini ada salam dari Fajri. Oke, lanjut. Dia ngajakin, udah main nih, katanya kan sebelumnya kan juga ada cerita-cerita dulu ya di Sakan. Emang suka main futsal kalau nggak main bola. Kira udah nih main coba, katanya dia mau lihat mau bisa main gitu. Udah main. Dari situ mungkin gara-gara futsal ini mungkin langsung dapat teman, langsung pada ngedeketin, langsung pada kenalan. Emang apa namanya, mungkin sefrekuensi juga kali, suka main futsal kan. Ngobrol-ngobrol. Oke. Dari situ udah sefrekuensi nih kan, ya udah akhirnya udah terbuka, udah kayak biasa aja. Berarti ibaratnya pas awal mula tadi diajakin main futsal ya kan, ayo main tuh, berarti langsung menggoreng-goreng tuh. Enggak, biasa aja, masih main biasa. Biasa, cuma maksudnya bisa gitu lah, maksudnya di permainan ya. Berarti ya dari itu justru ente mendapat circle antum kan. Iya, dapat. Ya sama kayak Ana waktu itu MTQ ya, awalnya malu-malu gitu, akhirnya main tampil alhamdulillah dapat circle-nya ya anak-anak Kori, Hafiz gitu ya, masya Allah. Oke, keren jadi. Nah terus berjalan kan, itu masih kelas 9 tuh. Iya, kelas 9. Lanjut lah singkat cerita SMA. Ada sempat ini enggak prahara dilema drama gitu, lanjut gaya kayak gitu. Oh lanjut SMA ya. Masih labil itu tuh. Soalnya kan kelas 9 itu kan
udah ikut lomba-lomba juga di sini ya. Oke. Lomba-lomba futsal segala macam. Alhamdulillah kan orang tua juga ngedukung banget kalau futsal bola. Nah itu tuh teman-teman luar yang dulu SD bareng tuh udah ngajakin suruh gabung ke tim dia. Yuk kita gabung, kita bikin tim lagi. Maksudnya kita kumpul lagi kan waktu itu pas kelas 6 tuh sempat bubar. Bubar karena emang mau lanjut ke sini kan, jadi bubar. Iya. Diajak lagi buat bikin tim. Kita bikin lagi futsal kalau nggak tim bola gitu kan. Oke. Tergoda tuh kayak pengen sama di luar nih. Oke. Terus sempat ngebocok orang tua kan buat ngomong mau nyoba di luar. Sebelum orang tua masih bilang soalnya di sini juga kan baru setahun, jadi belum dapat apa-apa. Jadi orang tua bilang ya udah lanjut aja dulu, jalanin aja, kamu juga kan situ baru setahun, jadi belum dapat apa-apa. Terus waktu itu sempat maksa. Oh, itu sempat maksa mau keluar. Pengen keluar. Oke. Orang tua bilang kalau kamu mau tetap maksa di luar, kamu cari biaya sendiri, kamu belajar sendiri, pokoknya suruh nyari uang sendiri kalau mau serah katanya. Situ kayak takutnya juga bikin kecewa orang tua gitu. Terus mikir udah mau kelas 10, mikirnya ke depan ya udah kita ikutin aja orang tua mau lah. Udah kita ikutin. Terus sebelum masuk ke sini tuh kan ada bayar penonton lagi tuh ya. Oke. Nah itu sebelum masuk ke sini tuh aneh belum bayar tuh. Oke. Sampai hari hanya tuh kan hari Minggu. Oke. Malam Minggu baru bayar. Karena emang antara 50-50 tuh mau nggak gitu. Masih mikir-mikir tuh. Iya. Setelah tadi Ancem kamu keluar cari uang sendiri. Berarti sempat ada ide beneran mau niat keluar dong. Maksudnya udah kepikiran kan harus cari uang sendiri. Udah kepikiran nanti cari uang sendiri kayak gimana. Ternyata cuman mikir-mikir masih nimbang-nimbang. Kayaknya nggak bisa dah. Ya. Nimbang ini apa tuh waktu itu? Ya, mau kemana gitu, mau ngejar kerja apa, masih sekolah soalnya. Baru lulusan SMP maksudnya. Tuh. Terus ya masih butuh sekolah juga kan, terus masih butuh jajan segala macam. Ya udah kira belajar, ya udah ikutin aja. Dan insya Allah antum bahagia dengan pilihan antum ya. Maksudnya antum merasa bersyukur dengan pilihan antum yang antum pilih waktu itu, dan antum yakin pilihan antum itu membawa antum kepada kebaikan gitu kan. Ya sama kayak waktu itu sempat di tanggal 27 Oktober 2024 itu momen dimana Ana memilih satu keputusan besar dalam hidup Ana memilih seseorang supaya dia mudah-mudahan bisa menemani Ana sepanjang hidup dan hingga menggandeng tangan Ana sampai ke surga kelak. Buat kamu orang Tajur Halang nonton video ini. Promosi 3 kali tanggal 14 ya, 14 Desember. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 30. Oh 30. Tanggal 30. Udah besok udah Desember ya. Udah mulai anget nih pantesan nih. Dikit lagi nih. Ditunggu undangannya. Kan udah tadi di waktu kelas udah diundang. Ya nanti buah hadiahnya ini bola ya. Bola futsal. Nanti kan pengen ngelatih anak-anak tuh dari usia 1 hari udah main futsal. Punya anak berapa kak? 11. Apa ya? Punya anak berapa? Ya 11 lah bikin satu tim. Ya kan? Akaruku FC. Gacor, keren kan? Oke. Lanjut. Nah berarti tadi katanya pas SMP udah sempat ikut lomba-lomba. Iya. Ini bukan? Aduh. Ini apa sih, coba boleh diceritain nih, ada piala nih tadi produser naro ini ya, takut kelihatan ya, coba Jeri boleh jelasin nggak nih piala apa sih, lomba apa yang terikut? Lomba futsal, ini lomba futsal di Viwa di Viwa. Oke. Viwa tuh apa sih? Viwa tuh pondok di pondok. Oh pondok, oke. Tapi udah besar pondoknya, udah gede. Oke, lanjut. Ya awalnya tuh bisa dapat piala nih cuman gara-gara awalnya mau sparingan. Kan gitu kan timnya udah kebentuk nih. Karena kan udah dapat circlean atau paketan kan. Oke. Nah, sama SMP SMA tuh main bareng main. Tapi rasanya kayak kurang soalnya kita kan sparingan sama sebelah tuh menang mulu jadinya. Jadi sebelah mana tuh sebelah? Jangan disebut pondoknya. Itu sebelah ya? Iya, sebelah. Pondok sebelah. Ya bosan gitu doang kan. Terus mencoba ke pondok-pondok yang luar atau enggak, ternyata dapat izin, tapi kita masih bingung kan mau gimananya, transportasi segala macam. Kebetulan ada ustadz baru, namanya Ustadz Gistap tuh. Dia ada kenalan di sana di Viwa. Masya Allah. Nah akhirnya kan kenalan, kita nyoba kabar-kabaran buat ke sono. Pas lagi kabar-kabaran itu kan posisinya kita udah ada baju, udah ada nama tim lah.
Oke. udah ada tim mau ngajakin sparingan. Nggak lama saat Gisap ngabarin ternyata dia ngadain lomba tahun pertama itu. Tahun pertama 2022. Iya 2022 dia ngadain lomba. Nah dikira kan lombanya emang dikira kan lombanya lomba kayak tropeo atau gimana kan. Tapi ini umum tuh bebas. SMP SMA. Wow. Terus nggak lama kita kompromi, kita ngobrolin bareng-bareng. Oke. Bismillah yuk kita nyoba aja. Ya udah nyoba, akhirnya SMP SMA ngirim. SMP SMA ngirim. Pokoknya dari situ langsung manggil pelatih dari abangnya Ajak itu. Buat jadi pelatih. Pelatih. Walaupun sementara Dia latihan datang cuman kalau bisa dibilang 2 minggu sekali. Itu juga hari Sabtu doang udah. 2 pekan sekali. Bukan sepekan 2 kali bukan. Tergantung dia bisanya aja sih. Kadang-kadang juga nggak ngajar, jadinya kita kadang-kadang individu aja latihan, Mbak. Individu. Latihan maksudnya latihan tanpa ada pelatih. Latihan tanpa adanya pelatih. Latihan mandiri lah. Latihan tanpa ada pelatih sama kayak mencintai tanpa cinta. Oke. Tadi katanya ada nama tim. Apa sih nama timnya? Nama timnya tuh Bos Hoser. Bos Hoser. Apa tuh Bos Hoser? Boarding School Al-Azhar. Wait. Boarding School Al-Azhar. Siapa sih yang bikin nama timnya? Itu rapat dari ya tim-tim futsalnya. Nggak tahu tiba-tiba kebentuk aja. Ya udah. Tapi sekarang namanya masih ada di sini. Masih berkembang terus, namanya nggak ganti-ganti lah. Nggak ganti. Terus, namanya itu terus dah. Ya keren. Mau ngembangin. Boarding School Al-Azhar ya. Oke. Terus gimana tuh? Akhirnya kan ikut lomba nih. Berarti masih SMP waktu itu kan? Iya, kelas 9. Kelas 9. Tadi kan ngirim SMP SMA. Iya. Berarti nanti ikut yang SMP nih. Oke. SMP. Nah, di situ latihan segala macem. Tiba tuh tanggal main segala macem udah siap. Persiapan juga udah lumayan matang lah. Itu juga masih pemain-pemain kampung lah istilahnya kan, kita masih belum ada persiapan. Oke. Bismillah tuh nyoba hari pertama SMA yang main. Oke. SMA main hari pertama menang. Pulang. Jadi itu sistemnya pulang, menang nggak menang pulang. Besokannya lanjut lagi gitu. Oke. Nah, besokannya SMP main. SMP main itu pokoknya siang. Oke. Datangnya siang tapi mainnya sore. main. Atau di situ kan ya pokoknya karena aneh kelas 9 yang paling tua kan di SMP. Jadi angkatan aneh yang malain maksudnya. Yang gerakin buat istilahnya di lapangan tuh jadi ininya lah, jadi yang dominan di lapangan. Harus yang lebih dominan. Pokoknya ada banyak lah campuran, kita kelas 7 8 campuran tuh. Oke. Ya main pas sampai sono tuh karena emang masih pertama kali tanding ya, maksudnya tim sini kan. Ya aneh ngelihat teman-teman bertegang jadi ikut tegang. Walaupun udah biasa tapi tetap ke bawah tegang. Kasih arahan sama Ajaka itu alhamdulillah datang. Nah itu kebetulan kita main 2 kali. Jam 3 main. Nah main itu masih panas, pokoknya benar-benar tegang semua permainan. Kartu kuning segala macam gitu. Pokoknya benar-benar panas lah atmosfer suasana lapangannya. Alhamdulillahnya dapat rezeki, kita main pertama menang. Menang tuh. Kawan adalah daerah sini juga. Daerah sini. Inisial? Pokoknya daerah Ciseng. Ciseng. Daerah Ciseng lah. Alhamdulillah menang. Nah di situ kan katanya setiap jeda main tuh 10 menit. Kalau 15. Kita baru kelar jeda, benar-benar istirahat, belum nyampe 10 menit. Tiba-tiba lawannya udah datang, udah pemanasan. Kita lagi nyantai-nyantai, emang udah capek banget kan. Karena pertama kali main. Kita disuruh main lagi. Baru main langsung main lagi. Iya, langsung main lagi. Itu hari pertama. Kita main lagi. Udah tuh kita pedein, soalnya kan kita emang walaupun keadaan capek tetap semangat, berdoa, terus pokoknya kerja keras lah. Nah di babak awal kita udah unggul tuh, alhamdulillah pokoknya udah pede lah, misalnya udah bisa menang nih. Main karena emang energi kita sama energi lawan kan lebih banyak energi lawan. Kita ya hampir habis tuh energinya. Kita kebantai dulu 4-2, pokoknya udah jauh, sampai 6. Skor sampai 6-4. Udah jauh. Akhirnya gak lama
Ya emang rezekinya masih dikasih rezeki sama Allah buat bisa menangin, kita itu bisa nyeriin sampai 6 sama. Oke. Kita udah seriin segala macam. Keduanya ada penalti lagi. Ada penalti. Pengalaman yang Deja vu lagi. Kayak waktu ngewakilin kecamatan. Kecamatan. Oke, gimana tuh penaltinya? Pas penalti itu kan maghrib tuh. Maghrib ajan dulu ajan istirahat dulu, lanjut lagi. Nah semua penendang dari Al-Azhar sama lawan itu masuk. Nah enggak, pas lawan tuh kan 3 penendang masuk 3-3-nya, Al-Azhar baru 2 kan. Nah ini terakhir tuh dari Al-Azhar nih terakhir. Pas giliran tim Al-Azhar yang nendang, gak lama priwit kedarwanya nggak masuk. Ya Allah, ya bukannya yang nendang adalah orangnya nggak masuk. Di situ kan posisinya lawan unggul, terus lawan unggul udah akhirnya kita dengan priwit terakhir priwit yang menang lawan. Udah situ kita cuman bisa ngeliat dia senang-senang, ngeliat dia teriak-teriak gitu aja. Di situ jadi mental pertama tuh, main pertama langsung kalah. Tapi alhamdulillahnya SMA-nya naik terus kak, naik terus menang terus. Terus SMA-nya juga sempat WO, jadi lawannya nggak datang. Itu poin penting itu di SMA. Soalnya kalau itu lawan SMA ketemu tuh, itu bisa jadi SMA kalah. Soalnya emang lawannya berat. Terus masuk lama dapat kabar SMA masuk final. Itu walaupun kita kalah, kita dengar senang banget. Berarti yang anak SMA masuk final ya berarti ya. Berarti ini piala SMA nih. Piala SMA ini. Beda. Tapi kan Atom ikut berjuang di momen event lomba ini, ya kan sih ya, piala kita bersama. Oke, good. Akhirnya masuk final tuh yang SMA. Nah pas final ketemunya ternyata emang tim-tim yang udah biasa main di profesi di Kabupaten Bogor. Karena emang udah ketahuan dari mainnya segala macam, main. Babak pertama itu udah kalah 4-0. Dari babak pertama. Iya, udah kebantai. Akhirnya lanjut babak kedua, terus Ajaka cuma bilang, udah nggak apa-apa, main aja. Kita udah bersyukur bisa masuk final. Ini pencapaian paling tinggi lah. Pertama kali lomba langsung masuk final, langsung udah main. Makin itu main lagi kan, ya makin jauh skor. Jadi berapa tuh? Jadi 9-0. Makin jauh. Tapi itu yang SMA tuh nggak sedih, nggak apa-apa. Tapi bagi dia tuh pencapaian bagi pondok. Udah bagus banget, soalnya baru bikin tim, baru pertama kali lomba, langsung masuk final. Betul. Alhamdulillah juara 2 lagi. Betul. Karena ibaratnya ya kita masih baru lahir ya, newborn lah ya, baru lahir. Belum ada pengalaman apa bisa juara itu. Bagus banget. Keren banget. Dia tahun pertama lagi, pertama terbentuk klub bola Al-Azhar. Keren. Nah, untuk sekarang sendiri gimana jadi? Itu kan kayak 2 tahun yang lalu ya? Iya, kelas 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu nggak sih? Waktu itu ingat deh, kayak nonton lomba itu di Viwa ya kan? Di Viwa. Waktu itu keadaannya Ana lagi nggak di sini ya? Iya udah, lagi enggak. Lagi nggak di sini. Lagi keluar dulu bentar. Lagi keluar dulu. Cuma alhamdulillah akunnya masih ada, login lagi nih pakai akun nama. Aduh, iya, ini ingat momen itu Ana datang. Ketemu Ana nggak sih waktu itu? Enggak, itu kan pas SMA. Pas SMA ya? Tapi enggak ya. Ana ingat waktu itu Ana ketemu Alfian deh. Nah itu Alfian. Terus Iza Lia Faruk, Jaki, Sidki. Ya waktu itu Ana datang pura-pura kayak apa sih, kayak orang asing aja, orang asing. Kenal. Masih kenal gaya. Alfian datang. Kadafa, Alfian. Gitu. Langsung dah biasa aja sih. Oke. Tapi jadi sekarang sendiri gimana jadi? Kalau ente menilai, kan itu 2 tahun yang lalu. Sekarang kan berarti sudah masuk usia 3 tahun ya. Gimana nih perkembangan sepak bola atau futsal di Al-Azhar? Kalau futsal sih makin kesini tuh sebenarnya dari segi pemain kan setiap keluar masuk tuh pasti kan ada aja yang bisa main atau nggak main tuh. Tapi ambilannya kan angkatan Kajaki, Kaiza kan udah keluar nih. Makanya peran-peran penting tuh di mereka juga, soalnya kan banyaknya di angkatan dia juga banyak yang futsal kan. Jadi pas aneh masuk SMA kelas 10
itu kan collab tuh bareng tuh ya. Tuh lebih mantap tuh squadnya. Oke. Dia lulus, sisa angkatan Ana, angkatan Aisyah kan Oke. sedikit berkurang lagi pemainnya. Hmm. Nah, tapi alhamdulillahnya dari SMP masih datang berdatangan ada lagi ya, maksudnya generasi yang datang. Tapi alhamdulillah futsal sih makin berkembang lah. Walaupun kurangnya pemain. Kurang pemain. Tapi maksudnya dari segi SMP yang baru datang nih, newcomer ini, mereka potensi ada nih. Udah ada potensinya. Contoh ada nggak sih? Boleh di-spell nggak kira-kira yang paling potensial menurut ente siapa? Orangnya? Yang, Dari kelas berapa nih? ya SMP lah, SMP apa aja ya. Yang ya kira-kira menurut ente punya potensi dia. SMP tuh ya sebenarnya yang ada sih setiap kelas pasti ada sih sebenarnya. Misalnya contoh-contoh. Contohnya yang baru masuk aja kali ya, kelas 7. Kelas 7 boleh. Biar boleh Santria seneng. Boleh. Kelas 7 tuh dari Alia kebanyakan sih. Dari Alia. Dari Alia kebanyakan. Kayak apa? Teman-temannya Ali, Lima, terus Mufli, terus adanya Paujan, si Patan. Fatan. Oh, Bener banyak kondisi-kondisinya. wow tuh. Makanya tuh, kalian yang di Alia ke Al-Azhar. Teman-teman kalian banyak di sini keren-keren ya kan? Enggak. Coba Walaupun emang tahun-tahunan mereka tuh banyak kecil-kecil. Kan SMP luar sana kan banyak yang gede-gede. Betul. Kemarin kan sempat ikut lomba juga kan. Oke. Tapi emang mentalnya belum dapet, pengalamannya juga belum ada. Kedua-duanya ya kalah. Tapi kan apa. jadi di tempat ada pengalaman itu kan. Pengalamannya. Karena pun waktu NTK nggak langsung menang jadi. Karena sempat ada momen kalah dulu. Cuma momen kekalahan itu Anda jadikan apa ya? Pengalaman. Kita mundur beberapa langkah untuk melesat lebih jauh. Jadi sama kayak ketapel kan. Iya. Nah ketapel kan kalau cuma ditarik pelan, pring, Jatuhnya dekat. jadi dekat. Cuma kalau kita makin mundur, Jauh, makin jauh. Ya sama kayak ini berarti kita kan nyari pengalaman. Mungkin ibaratnya mah ngabisin jatah gagal dulu. Berarti pas sudah berkembang, tinggal nikmatin masa suksesnya. Berarti untuk sekarang klub bahasanya apa ya? SSB Al-Azhar, antum dan kawan-kawan yang pegang. Iya. Yang SMA sih yang megang. SMA yang megang. Oke. Juga malah dari Ustadz sih. Kan daripada kita nyewa pelatih luar kan, terus yang nggak pasti gitu. Udah antum aja yang ilmu antum punya, antum ini ke yang lain. Ya udah ya, aneh jalanin bareng-bareng semuanya. Tapi antum sendiri mau, maksudnya kalau bisa gitu, antum mau ada pelatih gitu. Mau banget, karena emang kita butuh pelatih banget. Pelatih, manajer segala macam. Oke, buat pelatih Manchester City boleh ngelamar buat ngelatih di sini. Insya Allah Terima. bisa diterima. Oke, keren. Nah, tapi kalau itu sendiri nih sama kawan-kawan, niatnya kemana sih arah mau bawa tim sepak bola Al-Azhar ini? Mau dibawa kemana? Niatnya apa? Visinya apa? Pengen dicapai apa gitu? Pencapaiannya ya tim futsal Al-Azhar pengen biar dipandang baik lah sama sekolah-sekolah lain. Oke. Terus juga pengennya ya kan pengen neta kalau misalkan ada rezekinya terus Amin. Udah makin bagus nih Al-Azhar, mau jadiin akademi ya neta gitu kan, mau jadi Amin. akademi. Amin. Bisa. Jadi ya di sini sekalian mondok belajar, terus juga ada pemain-pemain yang bagus juga. Amin. Harus jadi. Terus, Itu tuh keren banget itu. Kalau salah kita kemarin sempat agak diskusi ya, rencana outing kelas futsal nih. Sepak bola. Mau kemana tuh waktu itu kita berada? Ada Persikabo, Dewa United, Akademi Sekolah Mancit. Oh Mancit tuh. Ya itu jangan nggak masuk deh kayaknya. Nggak masuk. Nggak masuk. Mahal banget. Oke, ya maksudnya gini jadi. Nah dari obrolan kita waktu itu ya, karena sempat jadi kebayang lebih lanjut gitu. Kita ngebawa bola di Al-Azhar ini ke next level gitu. Bahkan jadi level yang lebih keren. Waktu itu ngebayangin gini jadi, ingat Expo nggak? Rencana Expo. Nah waktu itu niat Expo itu dijadiin salah satu momentum juga buat mengawalin ada satu hal yang ingin anak gelar, yang anak bikin memang agak ambisius dan anak yakin berat, tapi insya Allah kita bisa. Itu anak namain Bogor Youth Futsal League. Jadi Liga Futsal Pemuda Bogor. Ini sekalian spill program di sini yang eksklusif ya buat penonton podcast Creatify. Anda bersyukur bisa ngono. Nah, maksudnya bayangannya gini lah. Kita bisa loh, maksudnya kayak Liga 1 deh. Liga 1 kan
di bawah PT LIB ya kan. Dia kerja sama ada sponsornya, akhirnya ngadain ada liga panggil klub gitu. Kita bisa loh, maksudnya kita jadi ibarat kita bikin tim bekerja sama beberapa orang dari luar, bisa dari tim-tim lain. Ibaratnya kita punya tim nih, ibaratnya tim MA Al-Azhar. Kita kerja ngundang tim lain, misalkan tim Viwa. Ayo kita mau ngadain liga Bogor nih, mau ikut liga ini enggak? Terus kita ngajak misalkan SMA mana tuh, sehingga dapat lah mungkin sekian SMA, anggaplah 20. Udah kita adain kayak Liga 1 aja. Tapi namanya Liga Pemuda Bogor. Liga Pemuda Bogor nanti sistemnya ya tentu kita untuk pendanaan kita akan mungkin ada sponsorship ya, let's say perusahaan mana gitu ya kan. Ini sekalian ngajuin proposal buat perusahaan yang berminat sama ide ini, boleh kontak kita di deskripsi. Boleh nih. Nah, nanti udah kan terbentuklah 20 lah. Nah, nanti gampang tinggal kita misalkan udah 20 tim nih tergabung di liga. Nanti bisa lah kita mungkin kalau home away kita ke sekolah dia ke sekolah kan agak susah ya kan. Kita kerjasama sama venue mana gitu. Misalkan katakan kita masih futsal ya kan. Kita kerjasama sama futsal mana gitu, nanti di situ terus gitu venue lombanya. Pertandingan di situ mau home atau away, dia udah jadi kayak sistem liga aja. Nah, jadi literally kayak bola, nanti kita akan ada siarannya, akan ada ya live-nya, mungkin bisa juga dari tiket masuk, terus juga akan ada sponsor masuk. Dan nanti hasil-hasil keuntungan itu kan bisa kita bagi misal dari hasil broadcasting lah. Katakan kita bikin channel, ada channelnya Bogor Youth Futsal League. Nanti dari keuntungan itu bagi sama semua tim-tim yang berpartisipasi kan. Nanti yang menang liga pun juga ada hadiahnya kayak gitu. Asik kan kayak gitu kan. Gimana menurut Antum? Bagus banget sih, tapi kita doa bareng-bareng aja, semoga Doa bareng-bareng gitu. semoga tercapai. Amin insyaallah. Amin. Terutama masalah pendanaan, mudah-mudahan bisa ada jalannya. Donatur. Insyaallah ada jalan selama kita yakin. Dan maksudnya apa ya? Anang kenapa berpikir gitu karena ingin gitu loh, walaupun Ana gak berkecimpung di dunia olahraga ya, Ana paling gak bisa olahraga tim itu, Ana paling gak bisa lah. Cuma Ana pengen ngebayangin gitu, kita tuh untuk nanti ke depannya di ranah pro bermain bola itu harus ada pembibitan dari awal gitu. Dan Ana ingin bisa mungkin Liga Pemuda Bogor ini nanti akan bergulir setiap musimnya, ada itu memunculkan calon-calon bibit yang akan bermain di kancah pro league gitu. Dari situ gitu kan, bisa jadi nanti dari situ nanti dilirik sama pelatih mana kayak gitu kan, asik ya kan. Oke Fajri, terakhir nih mungkin kita udah berapa durasinya nih? Oke, lumayan lama juga ya. 15 Jauh banget. perkembangan ini udah mulai mirip podcastnya Deddy Corbuzier. Closing statement Jri, apa harapan Antum ke depannya di dalam perjalanan Antum sekolah di sini ya, ke depannya apa sih setelah anggaplah katakan Antum lulus dari sini, Antum mau ngapain? Saya itu ya harapan Antum apa yang ingin Antum capai ke depannya? Harapannya ya pas lulus dari sini nanti pengen lanjutin lagi hobi yang kemarin yang tertunda lah. Oke. Pengen nerusin lagi segala apa futsalnya atau nggak bolanya. Terus ya harapannya pengen banget sih bisa ngebanggain nama pondok atau enggak ngebanggain nama negara lah. Oke, amin. Jangan nama klub atau apa. Oke, good Jri. Berarti insya Allah ya Antum akan tetap berkecimpung di dunia ini, dan insya Allah Antum ya akan ada jalannya sukses di sini ya. Oke Fajri, thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf nih akhirnya sampai ngantuk-ngantuk jam berapa? 10:30. Lumayan. Ya insya Allah semoga apa yang kita share jadi manfaat dan inspirasi buat penonton semua. Oke, buat penonton semua mungkin itu untuk episode PHP di malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya dengan kisah-kisah lainnya yang insya Allah juga menginspirasi dan juga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dari konten-konten dari kami lainnya. Dan tekan tombol like dan tinggalkan komentar kalau kalian suka dengan konten-konten kami supaya kami semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, itu saja dari kami. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tetap di PHP kita menghidupkan cerita dan menceritakan kehidupan. Tek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.